Gus Muhammad Nasirul garis bawah Umam, atau biasa dipanggil Tagar Gus Umam, putra dari salah seorang muasis pondok pesantren. Sudah beranjak dewasa, dia sudah merasakan desakan hati akan rasa suka kepada lawan jenis. Seorang gadis yang cantik penuh anggun yang dikenalnya sebagai gadis solihah, telah mengambil tempat di hatinya. Tagar Neng Nabila Alfiatus Zahro namanya. Tentu saja ini menjadi hal pertama dalam hatinya mengenal cinta. Dia merasa pilihannya tepat. Pilihan menurut akal sehat, dan pilihan menurut perasaan halus dari mahkota jiwa yang suci. Tapi bagaimanapun, ia merasa canggung dan agak malu-malu untuk mengungkapkannya. Ia berpikir, kalau mengungkapkan cinta kepada seorang gadis cantik yang anggun lagi santun, tentu menjadi sebuah urusan yang pelik bagi seorang pemula dalam pengembaraan mencari cinta. Harus ada seseorang yang mengerti tentang cinta atau setidaknya bisa membuatkan sebuah puisi cinta yang akan digunakannya untuk menembak Neng garis bawah Nabila. Maka disampaikanlah gelegar hati itu kepada sahabat dekatnya, yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Dia adalah Tagar Gus Jalaluddin Ahmad. Akhirnya Gus Umam bertemu sahabatnya di warung kopi depan Ponpes. Gus Jalal, sapa Gus Umam. Gas Gus. Ampun manggil saya Gus. Balas Kang Jalal. Loko, lah panjenengan han anak seorang kiai to Gus. Gus Umam pun menimpalinya. Lo sejak kapan ada seorang kiai manak? Maksud anak Bunyai Gus. Hahaha. Gus Umam pun membalas diiringi gelak tawanya. Gus Jalal, tahu aja klo saya batin. Saya lagi butuh bantuan niki Gus. Gus Jalal, aku mau minta tolong. Buat lamar seorang cewek Gus. Nakoke maksud Gus. Niku lo Neng Nabila Alfiatuz Zahro. Putri nipun Romo Kiai Hamam Muhammad. Lo. Enji jenengan matur abahe kiambak to Gus Umam. Hambok jangan saya. Belum pengalaman kalau soal tembung-menembung. Ungkap Kang Jalal. Abah itu gampang Gus. Sing penting kita silaturahim dulu ke sana. Nanti klo Neng Nabilanya mau. Baru saya matur sama Abah sama Umi. Jawab Gus Umam. Enji sampun Gus. Tapi bili abahe ngamuk-ngamuk. Jenengan tanggung jawab lo ya. Ucap Gus Jalaluddin Ahmad. Oke. Jawab Gus Umam. Gus Jalal pun mulai menanggapinya serius. Gini Gus, sebaiknya kita atur acara ketemuannya dengan Neng Nabila. Lebih cepat lebih baik Gus. Akhirnya pertemuan itu disepakati di rumah Neng Nabila. Alasannya Neng Nabila adalah seorang perempuan yang dilarang keluar rumah sendirian oleh orang tuanya. Singkat cerita bertamulah dua orang ini ke rumah Kiai Hamam Muhammad. Di ruang tamu yang hanya dikasih alas karpet hijau. Begitu sederhana dan sangat bersahaja. Di sana duduklah 5 orang. Mereka adalah Kang Jalaluddin Ahmad, Gus Nasirul Umam, Romo Tagar Kiai Hamam, Tagar Bunyai Maisyarah dan Nabila Alfiatus Zahro. Mulailah Kang Jalaluddin Ahmad angkat bicara. Nyuwun pangapunten sangat Kiai. Mbok bilih dalam kladuk toto kirang dugoyai. Perkenalkan saya adalah Kang Jalal dan ini adalah teman dekat saya Gus Nasirul Umam, putranipun Romo Tagar Kiai Ridwan Ahmad. Oh, ngaten to Kang. Kiai Hamam memulai pembicaraan lah. Mbok bilih angsal perso Kang Jalal niku saking pundi. Terus tasih mondok nopo pun kerjo. Lalu, Gus Jalal pun menjawab. Kulo namung dados keamanan pasari. Kadang enji tukang parkir. Inji bah. Nabila menyela. Niku lo bah. Pas Nabila diganggu preman pasar rejo lah. Niku Kang Jalal ikang nilamet aken nanda bah lah saniki. Preman-preman pasar sami sungkan sedanten klian nanda. Malah preman-preman niku saniki ikang membawakan barang-barang belanja nanda. Mergi preman-preman niku sami ajrih lan hormat dateng Kang Jalal. Oh ngono tonduk. Matur nembah nuwun Kang Jalal enjih. Lanak Gus Umam ikinduk. Aku wes ngerti. Putronipun Kiai Ridwan Ahmad. Iku Yai Ridwan disik koncoku sak pondok. Mbok bilih angsal perso.
Wonten parigatos menopo Kang? Kok dumadakan anjang sono dateng meriki? Kang Jalal pun menjawab. Nyuwun dalem sewu Kiai. Mbok bilih kepareng anggen kulo matur. Putrinipun Pak Kiai ingkang asma Nabila Alfiatus Zahro ajeng dipun suwun Gus kulo menika Kiai. Oh, ngaten to. Kalau bagi saya mboten masalah. Tetapi tak tanyakan dulu sama Nabila dulu enji Kang. Nduk iki Gus Umam karep karo awakmu. Kiro-kiro awakmu gelem poranduk. Cobo lihat itu Gus Umam ilmu agamanya mantap. Sainsnya juga mumpuni. Wajahnya cakep. Baik, punya pekerjaan mapan. Yang halal dan alhamdulillah cukup banyak hasilnya jika dilihat dari segi materi. Kalau soal ibadahnya insya Allah apik lan diilmuni. Yo sopo reti iso dadi imam kanggo awak munduk, soale Abah wes kenal sopo iku Gus Umam lan keluarga besare Kiai Ridwan. Semua menjadi bisu. Tak ada seorang pun yang berbicara. Jantung Gus Umam berdetak kencang menanti jawaban Neng Nabila. Kang Jalal pun hanya makan cemilan dan sesekali meneguk secangkir kopi yang telah disuguhkan. Karena dia merasa ini adalah urusan Gus Umam. Dia hanya sekedar comblang, hanya jadi pendamping yang mengantarkan sahabatnya meraih cinta. Nabila yang sejak tadi menundukkan diri, mulai mengangkat wajahnya yang mulai sembab dihias tetes-tetes air mata. Dia pun berucap, Nyuwun dalem sewu Abah. Ananda haturkan beribu kata maaf dan Nanda harus jujur dengan hati Nanda. Nanda tak ingin menjadi insan terselubung kemunafikan. Nanda tak bisa menerima Gus Umam. Tetapi bilih Kang Jalaluddin Ahmad ikang ngersaaken, Ananda siap nampilan Nanda enji purun dados garwanipun Kang Jalal. Semua terdiam. Hening, hanya isak tangis sesenggukan Neng Nabila yang sayup-sayup terdengar. Setelah menghela nafas panjang, Kiai Hamam pun bertanya kepada Neng Nabila. Lo, kok Abah bingung Duk? Maksud piye iki? Nyuwun dalem sewu Bah. Karena hati Nanda telah dipenuhi cinta kepada seseorang. Yang senandung rindunya membuat alam ini cemburu. Aku berharap dia mau menjadi imam hidupku. Aku ingin titipkan separuh hatiku di jantungnya. Dialah sang pangeran sunyi. Dia adalah Kang Jalaluddin Ahmad. Ku telah mencintainya jauh sebelum ku mengenal Gus Umam. Suasana menjadi hening seketika. Serasa berada di tengah kuburan. Kang Jalaluddin Ahmad hanya melongo. Serasa tak percaya dengan apa yang dia dengar. Neng Nabila semakin menundukkan wajahnya. Di tengah keheningan itu terdengar suara lembut penuh riang berucap kata. Allahu Akbar. Subhanallah. Kata Gus Umam. Aku tak sakit hati Nabila. Bagiku kebahagiaanmu yang utama. Aku tak ingin melihatmu hidup di rundung nestapa. Bahkan aku tak rela jika air matamu basahi pipi lembutmu. Aku yakin sahabatku Gus Jalaluddin Ahmad bisa membuatmu tersenyum. Bisa membuatmu bahagia dalam rengkuhannya. Aku dulu terlahir tak membawa apa-apa. Dulu aku tak mengenalmu. Dulu aku juga belum bersahabat dengan Guse. Allah lah yang telah mempertemukan kita semua. Aku yakin Allah punya rencana yang baik buat hidupku. Meski terkadang dengan caranya yang nyeleneh dan aneh. Ini hanya soal waktu dan adaptasi hati. Jalaluddin Ahmad hanya terdiam 1000 bahasa. Tenggorokannya tercekat di sesenggukan kesedihannya. Pada dasarnya dia juga mencintai Neng Nabila. Tetapi belumlah sempat disampaikannya kepada Nabila. Temannya telah memintanya sebagai perantara untuk mencomblanginnya dengan Neng Nabila. Dan sekarang ada dua rasa berbenturan di hatinya. Jika dia menolak cinta Nabila, maka dia telah menyakiti 3 hati. Hatinya sendiri, hati Gus Umam dan hatinya Nabila. Tetapi jika diterima cintanya, maka beban hati, merasa sebagai pengkhianat akan melekat seumur hidup. Lalu, Kiai Hamam pun bertutur. Pangapunten sanget Gus Umam. Saestu pangapunten sanget Gus. Lak Abah niku srek elan remene Nabila dados garwonipun Gus Umam. Abah langkung yakin niku Gus. Jenengan saget dados imam ikang sae ingkang saget bimbing Nabila. Setidak
Ilmu agamanya panjenengan lebih mumpuni. Mboten bermaksud suudzon dateng Kang Jalal. Cuma jenengan ngertos kiambakto. Kuatire jadi orang tua itu gimana? Apalagi jika putri satu-satunya mau menikah dengan orang yang belum aku kenal sama sekali. Ah, mboten nopo-nopo kok Kiai. Itu Gus Jalal sejatosipun putronipun Al-Fadil panjenenganipun Romo Kiai Zidnan Ali. Apa? Romo Kiai Zidnan Ali? Tanya Kiai Hamam. Bu Nyai Maisyarah. Dan Neng. Lalu Gus Umam melanjutkan. Inji Kiai. Meniko Gus Jalal putronipun Romo Kiai Zidnan Ali bin Muhammad Hashim Ali bin Muhammad Abdullah Ali, pengasuh pondok pesantren. Belumlah selesai kata-kata Gus Umam. Kiai Hamam langsung merangkul Gus Jalal. Terus menciumi kedua tangan Gus Jalal. Kiai Hamam pun berkaca-berkaca matanya dan dengan terbata-bata beliau berucap klesik, klesik. Klesik, klesik, klesik. Langono. Bersambung.